Satu Sukorejo. Satu Sukorejo. Coba yang itu dimatikan mic-nya sementara. Oke. SD Al Khairi Islam Al Khairiyah. Mas Sato, Pak Dokter sudah siap Mas Sato? Mas Sato, Pak Dokter sudah siap? Puskesmas Bangsal Sari. Halo. Halo, Puskesmas Bangsal Sari. Halo. Nih. Halo, Mas Sato. Mas Sato. Ya, Mas. Halo, Bu Ratna, Bu Dokter. Aktif. PKM Bangsal Sari. Budina Lestari. Halo. Budina Lestari, monitor. Budina. Donde kakaknya, Mas? Halo, Budina. Iya. Kan Budina pengganti Pak Dokter ya? Harusnya dimatikan. Bukan. Pak Dokter ada sendiri. Pak Dokter ada sendiri. Oke, siap sudah dimulai? Siap. Oke, kalau sudah siap, nanti saya mulai sambil menunggu yang lain bergabung. Ini sudah ada sekitar 28. Sukorejo monitor, Dari... Sukorejo 2 monitor. Alhamdulillah Sukorejo monitor. Siap ya dimulai. Bangsal Sari 5 masuk. Oke. Bangsal Sari 5 masuk. Terima kasih. Ya. Bagian 3 masuk. Oke, terima kasih. Sukorejo 1 siap. Monggo kita. Alhamdulillah Sukorejo 1. SD Karangsono 2 masuk. SD Karangsono 2 masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Ye, sami-sami Pak. Dari 47 SD negeri sudah masuk berapa ini? 2. Bu Fitro sudah masuk ini. Likur ya, Mas? Sulmi. Bisa diangkat.
Yang Sari 5 masuk. Masih 32 peserta. Nomor NSN-nya kan tidak dimasukkan. Dikasih. Kan langsung sama Raka. Tidak. Pak Bambang K3S siap. Inggih terakhir. Amin, nggak rusak-rusak. Paling awet dulu kok ono, mandar ini sih ono. Mandar paringi panjang umur. Nanti saya minta kalau acara SDN Basar sudah Sari dimulai, 5 masuk. alhamdulillah, mic-nya supaya dimatikan ya, supaya nanti kita mendengarkan penjelasan dari Pak Dokter itu jelas ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu semua pada saat acara nanti kita mulai untuk mic Bagian juga dimatikan masuk. Yo, ya. Oke. mari masuk. Halo Bang Salsari, Kapus Bang Salsari. Hadir. Puskesmas Bang Salsari. Hah? Hah? Pak Budina, di posisi. Kan yakinnya Oh, bisa Pak. 55. Coba Mas Sato, Mas. Mas Sato, Mas dia ada, Mas. Ya, oh, mungkin wakil dari wali murid dari yang ada di Bangsal, wakil dari murid baik SD maupun SD, wakil wali murid yang sudah masuk. Kayak lagi mari murid. Wakil wali murid tolong disertakan ya. Karena kan satu kelas hanya masuknya 50% aja kan, setengah jam. Nanti kelas berikutnya yang 50%. Berarti satu kelas tuh 2 kali ya Bu, pagi sore.
Kalau belum. Iya, masuk pagi. Jam 10 sama seperti adik saya. Kayak kemarin. Ya. Karena memang kemarin juga ada yang usul kalau separuh-separuh capek. Kamu kesel. Perangnya meneng. Kalau sudah sekalian, perangkan Iya, sudah mesti Bu. Seperti guru kan juga sudah berusaha untuk berangkat pagi toh Bu, setiap harinya juga kan sudah berusaha. Meskipun tidak paling wawan kan guru kan datangnya kan setengah 8. isu tak terkontaminasi. Soalnya agama seminggu. Kecuali matematika sudah Bersamaan gimana? Dari situ Pak. Kita kelas itu. Turun mulai. Pribadi biar gitu. Iya, semua kepala sekolah puasa. Enggak apa-apa, ini juga ramai semua. Ini Budima, Bangsal Satu. Ya, ada suaranya. Halo. Mas Rizky sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak. Aku tidur mau Mas. Ada Mas Giri mau dulu ya.
Habis, uangnya habis. Kau enggak komen tuh. Kau enggak ngomong. Masih ingat dengan upaya Erick Thohir? Udah selesai dengan channel, tapi Banyak tidak setuju. SDN Bahasa 5 masuk. Bapak yang dari Puskesmas Bangsal Sari itu diklik aja di layar tengahnya, itu nanti akan muncul menunya Pak untuk mengaktifkan mic-nya. Kalau sudah bisa buka gitu loh. Ya, maksudnya besar. Berarti memang suku apa? Iya, memang gitu.
Ini bisa, cuma kecil juga gitu loh, Mam. Berarti kan ini sudah juga full juga, sama kecil. Nggak bisa saya kalau membesarkan dari selain volume. Sama kecil, iya kecil. Suaranya kecil. Berarti bukan dari volume laptop kan? Volumenya udah kecil punya saya, tapi masih kecil. Nggak bisa, Pak. Cuma pelan. Cuma gini toh. Nyamain SD bagian 3, Pak. Bunda dari alim gitu tadi. Apa? Cuma gini toh. Nggak bisa yang dari puskesmas itu, Pak. Nggak bisa masuk. Itu apa itu? SD dengan gambar apa nggak bisa masuk. Yang puskesmas. Oh, peyek paling digawa peyek nang kono. Iku kucing. Diropo. Diskusi peyek. Apat engko. Saiki sik Zoom. Wali muridku sitok sik. Kok ono peyek mlebu iki apa? Kirim nang kene peyek.
Iya, apanya? Apa itu aneh komputernya apanya? Laptopnya. Bisa kan. Dari itunya Microsoft itunya. Iya, Microsoft apanya yo? Tuh kah tadi. Mana apa itu? Bisa. Apa yang enggak bisa? Puskesmas Bangsal Sari. Tolong direspon karena acara akan segera saya mulai. Ini Pak dan Ramil sudah di Semolor iki wis jam piro saiki? Muridku sitok sing mlebu. Muridé yang masuk saat. Puskesmas Bangsal Sari meminta biar Pak Dan Ramil memberi sambutan ya. Alhamdulillah setelah kita cek untuk Pak Dr. Kozar sudah siap. Tinggal Bu Ratna karena ada pasien yang perlu penanganan khusus. Bu Ratna memonitor sambil memonitor pasien yang agak kritis. Terima kasih Pak K3S sudah ada, Pak
Korwas, sudah ada Pak Korwas SD, Korwas MI, dan teman-teman kepala sekolah, baik dari lingkungan Dinas Pendidikan maupun dari lingkungan Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama. Untuk itu saya mulai mohon untuk mic yang masih hidup untuk dimatikan sementara supaya tidak mengganggu. Terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Dan Ramil, Kecamatan Bangsal Sari, Pak Kapolsek, juga Pak Dr. Kusar, Kapus Bangsal Sari, dan Dr. Ratna, Kapus Sukorejo. Saya hormati Ketua K3S, Koordinator Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung di dalam kesempatan ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan, tentunya wali murid dari sekolah atau madrasah yang ada di Kecamatan Bangsal Sari yang ikut bergabung, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu meskipun lewat dunia maya, lewat virtual, tetapi hari ini adalah sebuah zaman yang alhamdulillah kita masih bisa melewati, ya, bahwa kita ini hidup di dua alam, yaitu alam maya dan alam nyata. Dan keseharian kita sering hidup di alam maya, gitu ya. Untuk itu kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan di dunia maya. Harapan saya selaku Camat Bangsal Sari bahwa meskipun kegiatan ini kita lakukan di dunia maya, tetap memberikan manfaat, tetap memberikan informasi kepada stakeholder pendidikan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk COVID-19 bagi usia 6 sampai 11 tahun. Mengapa ini kita lakukan? Mengapa pemerintah melakukan ini semua? Nanti kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari Dr. Kusar, Kepala Puskesmas Bangsal Sari. Tapi yang jelas tujuan seperti yang sering kita ikuti apa yang disampaikan oleh Presiden, oleh Ibu Gubernur, atau oleh Bapak Bupati Jember, bahwa hari-hari ini dengan pengalaman 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID, tidak ada lain adalah bagaimana kita bisa menolak ya virus COVID-19, yaitu dengan cara vaksinasi. Vaksinasi untuk orang dewasa sudah kita lakukan. Untuk Bangsal Sari alhamdulillah lansia sudah tercapai 60% dan sekarang tinggal yang usia 6 sampai 11 tahun. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Anak-anak ini adalah anak-anak yang akan menggantikan orang dewasa hari ini di masa depan. Untuk itu vaksinasi hari ini adalah untuk kepentingan anak-anak di masa depan. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, tentunya memiliki tanggung jawab sesuai dengan porsi kita masing-masing. Bagi kita yang kebetulan kepala sekolah, yang kebetulan kita sebagai pengawas sekolah, atau pengawas madrasah, atau kepala madrasah,
tentunya amanah yang diberikan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang beriman, anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Ini adalah penting bagi kita untuk mewujudkan itu semua. Kaitannya itu saya yakin pemerintah tidak akan mencelakai, pemerintah tidak akan membuat masyarakatnya sengsara. Tentunya pemerintah berusaha mensejahterakan masyarakatnya baik melalui peningkatan kesehatan masyarakat atau melalui pelayanan-pelayanan yang lain. Untuk itu sosialisasi ini saya harapkan kepada semua yang mengikuti kegiatan ini untuk mempertanyakan sesuatu yang memang hari ini masih belum jelas gitu ya. Sehingga dengan sosialisasi ini diharapkan ada pengetahuan bagi kita semua kenapa anak-anak harus divaksin, seperti apa pentingnya vaksin, seperti apa yang selama ini ditakutkan oleh masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa diskusi maksimal. Mudah-mudahan Senin kegiatan vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun bisa terrealisasi, dan itu tidak hanya untuk anak-anak sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, tetapi juga anak-anak yang ada di bawah Kementerian Agama melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Itu pengantar saya selaku Camat Bangsalsari. Yang jelas saya selaku camat baru dan bukan asing bagi teman-teman saya semua yang ada di lingkungan pendidikan, karena perlu diketahui saya di samping menjadi camat masih tetap menjadi Ketua PGRI Kabupaten Jember, sehingga masih sambung dengan dunia pendidikan. Untuk itu ini adalah kegiatan yang penting melalui pemerintahan yang disupport oleh semua stakeholder pendidikan dengan harapan pelaksanaan vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun di Bangsalsari sukses, tidak menemui kendala, tidak ada halangan, anak-anak semakin sehat dan tentunya supaya menjadi cerdas. Dan selanjutnya yang jelas setelah ini langsung materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bangsalsari. Untuk itu sebelumnya mohon 5 atau 10 menit Pak Dan Ramil untuk memberikan support kepada teman-teman. Monggo Pak, di sini dan di sini dan monggo. Apa dan paling ada support juga. Terima kasih. Kami telah diberikan waktu oleh Bapak Camat untuk memberikan support. Kami awali yang terhormat kepada Bapak Camat Bangsalsari, Pak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Kapus Puskesmas Bangsalsari, Pak Superjo, serta rekan-rekan yang ikut mendukung dalam pelaksanaan vaksinasi anak umur 6 sampai 11 tahun. Sudah dijelaskan oleh Bapak Camat, mungkin akan diperjelas lagi nanti oleh Bapak Kapus tentang apa pentingnya vaksinasi. Harapannya dengan rapat walaupun di dunia maya begini katanya Pak Camat bisa tercapai dengan baik. Adapun kalau ada kendala-kendala di lapangan, ayo kita koordinasikan, mungkin dengan cepat bisa melaporkan sehingga bisa cepat teratasi. Permasalahan tersebut bisa dijelaskan dengan gamblang apa tujuannya vaksinasi, terus bagaimana pelaksanaannya,
terhadap siapa, terus harus berapa orang yang harus divaksin sehingga Bang Salsari bisa cepat terselesaikan. Mungkin hanya itu, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kapus Esmas Bang Salsari. Demikian saya akhiri dan tetap saya ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa melakukan sosialisasi, yaitu untuk vaksinasi yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu untuk anak 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi keputusan ini diambil pertama, yaitu karena memang ada pandemi negara kita yang terutama ini ditujukan untuk melindungi agar bangsa kita cepat terhindar dari pandemi ini, cepat selesai, agar tidak bertambah korban lagi, dan sekarang tambah dekat dengan yang gelombang ketiga, adanya yang Omikron. Pertama dasarnya yaitu pelaksanaan vaksin ini, pertama yaitu adalah, monggo dibuka. Jadi ini adalah sebagai dasar kita atas ini adalah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, yaitu pelaksanaan vaksinasi coronavirus bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Isinya. Jadi ini memutuskan, yaitu keputusan Menteri, yaitu pelaksanaan vaksinasi coronavirus bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan menetapkan pelaksanaan vaksin corona ini untuk anak umur 11 tahun itu dengan menggunakan vaksin Bio Farma atau CoronaVac atau yang kita kenal sehari-hari yaitu Sinovac. Dan pelaksanaan ini menggunakan vaksin sama Sinovac yang dilakukan bawahnya, yang dilakukan di sekolah-sekolah dengan dosis sama seperti dewasa. Lanjut yang tadi belum selesai, yaitu dengan 0,5 cc diberikan di lengan kiri dan diberikan 2 kali dengan interval 28 hari atau 1 bulan. Yang kedua, yaitu sebelum pelaksanaan vaksin, tetap untuk keamanan vaksin ini harus dilakukan screening dengan format yang ada pada lampiran ini. Terus bawahnya yang ketiga, dan vaksin ini sudah dapat rekomendasi dari BPOM dan dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, dan dinyatakan vaksin ini aman. Yang keempat, lanjut bawahnya, dan pelaksanaannya bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau juga dilakukan ke sekolah-sekolah atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Lanjut. Dan ini perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, karena ada yang SD, ada yang MI. Nah, ini sudah dilakukan, dan di Jember, kenapa baru sekarang, ini tahun 2001, karena di Jember masih sebelumnya masih mengejar, yaitu angka tercapainya vaksinasi 70%
masyarakat umum dan 60% untuk usila. Dan minggu kemarin, minggu ini sudah tercapai, jadi kita sudah fokus lagi untuk vaksinasi yang dilakukan untuk anak 6 sampai 11 tahun. Adapun format nanti yang lebih baik paling bawah. Nah, ini formatnya nanti sama seperti orang dewasa, sebelum vaksin dilakukan screening. Kenapa nanti screeningnya itu perlu dihadirkan orang tua? Karena di dalam screeningnya ini takutnya anak tersebut ada yang tidak ngerti. Misalnya kalau suhu tahu ya, tekanan darah atau tensi nanti petugas kesehatan yang bisa memeriksa. Dan apabila anak sudah dapat vaksin rutin, itu jaraknya sekitar 2 minggu. Yang berikutnya, apakah anak COVID, bangsal belum ada, jadi bisa semua. Terus terdapat keluarga kontak COVID, bangsal nggak ada, terus menderita ini, yang perlu lainnya. Mungkin anaknya batuk pilek, itu bisa ditunda dulu sampai sembuh. Atau 7 hari terakhir anak tersebut habis ngamar di rumah sakit, ini perlu ditunda dulu. Paling enggak ya sampai anaknya sehat. Lanjut. Atau juga anak yang berobat rutin, misalnya penyakit autoimun, ada kelainan ginjal, ada alergi berat, terus anaknya gizi buruk, atau menderita HIV atau keganasan. Kalau anaknya sendiri, saya kira ini nggak ngerti. Jadi harus perlu didampingi dengan orang tua. Dan apakah anak ini minum obat teratur imunosupresan dalam waktu yang lama. Misalnya imunosupresan itu orang-orang yang sakit autoimun. Misalnya SLE, atau itu penderita kusta yang reaksi, nah, itu yang dapat pengobatan steroid. Dan apakah mempunyai riwayat alergi berat, misalnya sesak, bengkak, gatal-gatal seluruh tubuh, atau anak ini suka shock kalau habis disuntik, nah ini tentunya orang tua yang tahu. Dan kalau misalnya sakit asma, misalnya sesak, pada waktu sesak nggak boleh. Tapi kalau sudah sehat, bisa dilakukan vaksinasi. Terus berikutnya, apakah anak tersebut menyandang hemofiliya atau kelainan pembekuan darah? Misalnya dulu waktu sunat, anaknya darahnya nggak berhenti-henti, jadi sampai ngamar ke rumah sakit, misalnya kayak gitu. Atau kalau luka, anaknya nggak selesai-selesai lukanya, nggak cepat mampet darahnya. Atau kalau perempuan, kalau men lama sekali, sampai perlu dibawa ke rumah sakit, misalnya kayak gitu. Tentunya nanti ini perlu pendampingan orang tua. Dan yang ada penyakit itu bukan larangan untuk vaksin, tapi ditunda. Kalau sudah anaknya sehat, baru dilakukan vaksinasi di jadwal berikutnya. Lanjut. Ganti slide. Paling atas. Bukan yang ini, yang satu. Nah, ini. Atas sendiri. Dan ini kita sampaikan juga dari tentang keamanan vaksin pada kelompok usia sampai 11 tahun. Dari Komnas PP KIPI. KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan setelah diteliti, kita bacakan langsung kesimpulannya aja ya. Sebelum dilakukan vaksin, itu sudah dicobakan. Kesimpulannya dari hasil ini adalah berdasarkan khasiat dan keamanan vaksin, menunjukkan penggunaan vaksin CoronaVac atau yang kita pakai adalah Sinovac pada umur 6-11 tahun aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Dan penguatan surveillance ini kalau ada yang ada reaksi, itu namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Maka diri itu untuk meminimalisir KIPI ini, pertama anak sebelum berangkat nanti harus dianjurkan makan dulu. Dan
anaknya keadaan sehat, tidak lagi sakit. Kalau sakit ditunda aja. Dan setelah vaksinasi, jangan langsung pulang. Tunggu dulu sama orang tuanya setengah jam. Kalau setengah jam nggak ada apa-apa, nanti insya Allah nggak ada kejadian yang berat. Dan tetap diberi perhatian ke orang tua untuk mencatat kontak yang bisa dihubungi, apa kontak gurunya atau telepon puskesmas. Kalau misalnya di rumahnya terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tentunya kalau ringan bisa ditangani sendiri di rumah, kalau berat mungkin perlu dibawa ke puskesmas. Contoh kejadiannya itu ada di atas, bisa dilihat. Nah ini, contohnya kejadian ikutan vaksin imunisasi ini yang lokal, yaitu di tempat suntikannya anaknya merasa kesakitan, itu sekitar 13%, atau bengkak 2%. Indurasi ini jadi kayak isi air gitu ya, menebal gitunya 1%, kemerahan 1%, gatal 1%. Ini yang reaksi di tempat suntikannya. Sedangkan untuk reaksi sistemik atau seluruh badan ini, misalnya ada yang demam. Kalau demam gimana? Ya bisa dikasih paracetamol. Atau batuk, atau sakit kepala, ada 2%. Kalau orang 1 sekitar 2 lah. Anaknya nggak nafsu makan, atau diare, muntah. Ini kalau diare kecapean. Terus dari catatannya ini, pada saat dicoba ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara placebo dan vaksin. Jadi ini ditulis aja. Padahal kalau disuntik, yang satunya disuntik air biasa, satunya disuntik vaksin, reaksinya hampir sama kayak gini. Maksudnya placebo itu bahan lain selain vaksin yang disuntikan untuk membedakan. Jadi memang kalau orang disuntik meskipun bukan vaksin juga sakit juga kayak gitu. Dan berdasarkan ini maka vaksin ini aman digunakan untuk anak 6 sampai 11 tahun. Terus lanjut. Terus yang lainnya? Yang bawahnya. Ini. Dari total 1.779 kasus yang dilaporkan, ini ada 28 yang kasus serius. Yang ringan misalnya gatal-gatal ruang kulit atau rasa tidak enak, berkeringat, pucat. Yang serius ada yang shock anafilaktik dan epilepsi. Gimana kalau menemukan yang seperti ini? Maka dari itu setengah jam setelah vaksin jangan pulang dulu. Kita observasi dulu, biasanya yang kejadian berat itu munculnya pada saat segera setelah vaksinasi, setengah jam. Kalau lebih dari setengah jam itu biasanya reaksi yang ringan-ringan. Misalnya demam, anaknya gatel-gatel, terus kerasa sakit, itu. Terus selanjutnya yang lainnya. Yang itu. Yang Jokowi gitu. Terus ada banyak yang nanya ini, gimana tentang misalnya bila terjadi KIPI. Kemarin ini ada sudah beritanya, yaitu kalau Jokowi sudah karena saking pentingnya vaksin ini untuk anak, surat ini sudah tidak usah pakai teken orang tua untuk tangan vaksin. Jadi vaksinnya sudah dijamin negara kalau vaksin ini aman. Dan resiko kejadian ikutan pasca vaksinasi ini ditanggung oleh negara. Jadi negara menjamin. Baik itu resiko ringan ataupun resiko berat yang perlu sampai ngamar ke rumah sakit, semuanya ditanggung oleh negara. Beritanya gitu kalau lihat di bawahnya. Nah ini, karena kemarin isinya itu seolah-olah itu sepertinya resiko vaksin ditanggung orang tua, sepertinya
kayak negara itu lepas tangan terhadap resiko vaksin. Ini vaksin nasional untuk masuk dalam undang-undang wabah ini. Semua kegiatan yang dilakukan itu sudah ditentukan dasar hukumnya dan semua tindakan negara serta risikonya sudah ditanggung oleh negara. Jadi stafnya sudah ngomong kalau semuanya itu, kalau orangnya BPJS bisa menggunakan kartu BPJS. Kalau orangnya nggak punya kartu BPJS bisa ditanggung dengan APBN atau kalau di Jember pakai APBD. Saya kira itu, jadi biar tidak timbul prasangka buruk dari orang tua sehingga loh ini kok nggak ditanggung oleh negara sehingga mereka negara aja nggak mau nanggung sehingga mereka ragu-ragu untuk vaksinnya anaknya. Jadi sudah kalau ditinjau dari pertama untuk kepentingan agar anak-anak terhindar dari vaksin dari COVID, yang kedua agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, untuk tercapainya herd immunity, yaitu 70% penduduk tervaksin. Kalau sudah 70% penduduk tervaksin, misalnya ada yang orang kena COVID, tidak mudah menyebar kemana-mana. Yang kelima, didukung oleh vaksin yang sudah aman dan sudah diuji cobakan. Yang keenam, risiko KIPI ditanggung oleh negara. Maka dari semua itu, insya Allah pemahaman orang tua nanti lebih rela ikhlas apabila anaknya bisa divaksin karena sudah dapat vaksin yang aman dan semua risiko akan ditanggung oleh negara. Dan ada keluhan apa-apa segera menghubungi puskesmas. Misalnya panas nggak, dingin-dingin, segera bawa ke puskesmas atau menghubungi petugas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Saya kira itu pentingnya vaksin. Yang rangkap berikutnya adalah yaitu perlunya jadwal vaksin. Monggo guru-guru ini mengisi form yang sudah ada. Yang pertama yaitu ada nama anak, NIK anak yang ada di kartu keluarga KK. Yang ketiga nomor handphone orang tua. Itu dan alamat. Nah, terus berikutnya keterangan kalau itu nggak boleh alasannya apa, misalnya panas, nah itu bisa dijadwal untuk berikutnya. Tapi kalau alasannya karena punya sakit gangguan pembekuan darah atau HIV atau menggunakan obat-obatan imunosupresan, nah ini yang nggak bisa divaksin berikutnya. Tapi jangan khawatir, kalau yang sakitnya panas-panas itu nanti dijadwal lagi kapan pelaksanaannya. Jadi sekolah untuk melengkapi data tersebut, kalau sudah data tersebut lengkap, monggo dikirimkan di grup vaksinasi anak, segera kita jadwal pelaksanaan. Kalau vaksinnya sudah siap di puskesmas, nah, tinggal jadwal dari sekolah pelaksanaannya kapan. Sekolah kalau sudah ACC, data sudah siap, nanti jadwalnya itu akan kami feedback ke sekolah masing-masing kapan pelaksanaannya. Kalau sudah clear, sekolah setuju, puskesmas setuju jadwalnya kapan, Bu Guru, Kepala Sekolah bisa menjadwal kapan mendatangkan siswa berserta orang tuanya. Jadi kita datang sesuai dengan jadwal yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Penjelasannya yang cukup detail dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi atau yang dipikirkan kita yang selama ini berkembang di media sosial gitu ya. Pertama, apa yang disampaikan dokter yang jelas vaksin ini aman ya. Yang kedua, jika terjadi risiko pasca vaksin itu ringan atau sampai berat pun ditanggung oleh negara. Dua hal ini yang kemarin sempat menjadi diskusi kita dalam rangka pertemuan di Kecamatan Bangsal Sari dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah terjawab. Namun
karena yang hadir hari ini adalah para kepala sekolah, pengawas sekolah, koordinator pengawas, koordinator MI, kepala MI. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk bertanya ya tentang yang tidak diketahui di luar apa yang disampaikan tadi oleh dokter dengan menghidupkan ya mikrofon yang ada di depan Bapak Ibu semua ya. Untuk itu pertama saya berikan kesempatan 3 penanya ya. Monggo saya persilakan. Kalau ada yang tanya monggo. Oke, Pak Sunawan. Langsung Pak Sunawan, monggo. SG Islam. Dan yang ketiga masih 2. Pak Sunawan dan SG Islam Al-Khairiyah. Kurang 1. Atau untuk sementara langsung Pak Sunawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, tidak jelas Pak. Maaf, suaranya nggak dengar, Pak. Halo, Pak Sunawan, monitor. Tidak dengar Pak Sunawan? Tidak kedengaran Pak? Halo? Halo? Alhamdulillah enak. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, sip. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan khusus Pak Dokter, Pak Gosar, dan dokter dari Puskesmas Sukorejo. Begini, terkait dengan vaksin anak usia 6 sampai 11 ini, kalau dokter tadi saya simpulkan itu ya memang sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kapanpun pihak puskesmas itu mau ke sekolah itu tidak ada masalah ya. Tetapi untuk yang di sekolah kemarin kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten disarankan untuk membuat pernyataan kepada orang tua. Artinya yang setuju maupun tidak setuju, karena ini sifatnya tidak ada unsur paksaan. Dikarenakan kalau nanti
saya sudah wanti-wanti kepada lembaga untuk tidak membuat pernyataan kepada orang tua itu yang kalau terjadi lah ini seakan-akan intimidasi, seakan-akan vaksin ini menakutkan. Nah, kami hanya kemarin rapat dengan kepala sekolah itu hanya saya sarankan silakan orang tua membuat pernyataan anaknya itu disetujui untuk divaksin atau tidak. Kalau tidak itu alasannya apa seperti yang disampaikan oleh dokter tadi. Misalnya karena ada penyakit penyerta dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, dari data awal dari pernyataan itu ternyata juga banyak juga yang orang tuanya tidak setuju dengan adanya vaksin ini. Nah, saya juga sepakat kalau nanti dalam pelaksanaannya itu ada screening Pak ya, screening juga tidak mengisi format saja, juga disampaikan juga itu yang disampaikan tadi KIPI-nya itu Pak. Ya, misalnya demam, kemudian nyeri pada lengan, kemerahan, mual, muntah, merasa lelah, sakit, kemudian alami gejala mirip flu dan sebagainya. Nah itu juga harus mau disampaikan nanti di waktu pelaksanaan di screening itu. Nah juga saya tegaskan kepada teman-teman kepala sekolah ya seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, jangan kesusu pulang dulu ya, tunggu 30 menit itu minimal ya, minimal 30 menit sehingga nanti kalau ada KIPI tadi ada bisa segera dikonsultasikan, kecuali yang KIPI serius Dok ya. Kalau KIPI serius itu mungkin perlu siapa yang perlu segera dihubungi, gurunya atau mungkin langsung kepada puskesmas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadwal Dok. Jadwal itu menurut saya satu hari itu misalnya 2 atau 3 lembaga kalau memang petugasnya terbatas. Kalau tidak terbatas itu ya silakan monggo dari pihak puskesmas menjadwal sendiri karena kita harus tahu dulu kapan ya peserta didik yang siap untuk divaksin dan itu tentunya harus tahu ya semua pihak baik dari lembaga maupun dari pihak puskesmas sehingga kalau saya usul itu rekap itu nanti yang setuju itu misalnya SDA, misalnya yang disetujui anaknya divaksin itu katakan 50, kemudian SDB 50, SDC juga 50. Nah, berarti 150 yang divaksin. Nah, kemampuan satu hari untuk vaksin itu berapa siswa? Nah, menurut saya begitu jadwalnya nanti. Sehingga tidak siapa SD yang siap mengajukan ke puskesmas, siapa SD yang siap mengajukan ke puskesmas, itu nanti tidak segera selesai menurut saya. Kalau sudah jadwal pasti dari pihak puskesmas, itu saya yakin seperti itu. Kemudian saya juga sepakat ini dilaksanakan di sekolah karena banyak keuntungannya ya, di samping orang tua mengawal langsung juga ada guru, juga ada dari pihak puskesmas. Jadi ketiga-tiganya ada saling koordinasi. Berikutnya, nah ini kepada Pak Camat ya, mohon dapatnya Muspika nanti bagi orang tuanya yang tidak diizinkan untuk divaksin ya, adanya motivasi dan edukasi Pak. Ada motivasi dan edukasi karena kita tahu ini anak, orang tua saja kemarin perlu gropyokan, apalagi ini siswanya ya atau anaknya. Nah ini mohon dapatnya nanti adanya edukasi dari Muspika bagi orang tua yang tidak mengizinkan putranya itu termasuk dari pihak puskesmas untuk divaksin. Saya kira itu sementara, mungkin nanti kalau ada yang perlu saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo SD Al Khairiyah yang sudah tadi Al Khairiyah. Monggo. Nggih, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Bangsal-Sari, Korwas SD Bangsal-Sari, serta Bapak Kepala Puskesmas Bangsal-Sari. Simpel saja Pak, mungkin tadi pertanyaan saya itu hampir sama dengan pernyataan Bapak Korwas yang terakhir, yaitu tentang anak yang tidak disetujui sama orang tuanya untuk divaksin. Jadi kami mohon bantuannya untuk mengedukasi wali murid. Dan kebetulan Pak di SD kami dari 189 siswa itu yang diperbolehkan hanya 39 siswa. Jadi kami sulit untuk mengedukasi wali murid gitu Pak. Jadi mohon bantuannya bagaimana caranya gitu Pak. Mungkin seperti itu dari kami. Ya, terima kasih dari SD Al-Khairiyah. Mungkin sementara untuk di termin 1 tadi 2 pertanyaan langsung karena sama-sama mendengarkan. Monggo Pak Dokter, saya berikan waktu yang terkait dengan Pak Dokter untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Pertama tadi tentang vaksin ini, misalnya ada resiko-resiko itu, pertama karena orang tua ya harus mendampingi tadi untuk mencegah biar nggak keliru ngisi screeningnya tadi itu ya. Karena ada screening yang mungkin anak itu nggak ngerti, kalau orang dewasa sudah tahu ya. Itu untuk ngisi screeningnya, dan tenaga kesehatan juga melakukan screening dan juga menjelaskan resiko-resikonya apa. Untuk reaksi yang berat itu biasanya terjadi memang setengah jam. Setengah jam itu yang reaksi sampai shock itu. Nah, itu tenaga kesehatan juga sudah menyiapkan peralatan emergency setiap kali berangkat imunisasi itu, selain makanya bawaannya banyak itu. Selain membawa termos dan kelengkapan vaksin, juga membawa pengobatan untuk gawat darurat apabila terjadi shock, misalnya bawa infus dan peralatan lain-lainnya. Terus juga nanti setelah dapat itu, di kartu sertifikat vaksin itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi, misalnya terjadi reaksi-reaksi yang lainnya. Misalnya anaknya sampai diare atau panas, itu bisa menghubungi itu, atau bisa menghubungi Pustu Polindes yang terdekat dengan SD tersebut. Dan juga bisa langsung dibawa ke puskesmas. Terus bagaimana kalau misalnya berat Pak Dokter, puskesmas nggak bisa nangani? Nah, nanti kita konsultasikan ke rumah sakit. Kalau memang itu berat, bisa dirujuk ke rumah sakit. Nanti diantar dengan ambulan dari puskesmas ke rumah sakit yang dituju gitu. Dan semuanya nggak ada biayanya, gratis. Dan terus untuk pelaksanaannya tadi itu menunggu kesiapan dari sekolah masing-masing. Nah, kalau puskesmas siap, itu ada masing-masing desa ada tim satu-satu. Ditambah lagi ada tim dari puskesmas yang bukan dari Pustu Polindes, itu ada 4 tim. Jadi ada sekitar 10 tim setiap hari yang bisa keluar dari puskesmas. Itu nanti satu tim itu bisa menvaksin antara 100 sampai 150 siswa. Jadi tinggal nanti kalau memang muridnya banyak yang vaksin di atas 100 atau 200, 300 kita bisa nambahi timnya yang dari puskesmas. Gitu. Jadi kita koordinasi lewat grup itu ya. Grup yang vaksin untuk anak-anak itu ya. Terus bagaimana untuk anak-anak yang nggak mau, yang nggak boleh sama orang tua? Tetap kita yang vaksin yang boleh sama orang tua. Tetap minta alasannya apa. Kalau memang alasnya sakit, ya kapan? Kalau sudah sembuh bisa divaksinasi. Tapi kalau alasannya itu memang sakitnya yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau kayak tadi itu minum obat imunosupresan atau HIV, ya memang ini yang nggak boleh divaksin. Tapi kalau karena alasan yang lainnya, mungkin karena ragu, takut, kadang orang-orang itu lihat dulu
ada SD yang ngajukan ke puskesmas, saya dulu Pak. Tapi ada SD lagi yang ngajukan ke puskesmas, saya nunggu SD itu dulu Pak. Kalau itu nggak apa-apa, saya baru maju. Ada yang kayak gitu. Ya, tetap yang gitu kan kita koleksi ya datanya apa, alasannya kenapa tidak mau. Nanti kalau sudah selesai, kita buka tahap kedua bagi yang belum mau vaksinasi. Kalau mungkin temannya sudah, oh nggak apa-apa ini temannya, oh memang aman. Mungkin orang-orang belum percaya ya kalau belum ada buktinya. Kalau diomong notok mungkin belum nyata. Kalau buktinya di TV belum nyata, tapi kalau buktinya sudah temannya sendiri, temannya sebangku, insya Allah sudah dijelaskan oleh wali kelas, ini loh tidak apa-apa, temenmu ini nggak apa-apa juga, insya Allah itu bisa membuat kesadaran ke orang tuanya. Saya kira gitu. Nanti itu dikumpulkan lagi, kita jadwalkan lagi yang belum mau itu kapan bisa dilakukan imunisasi. Saya kira itu. Terima kasih. Sekarang saya diminta baik oleh Pak Sunawan selaku Korwas maupun oleh SD Islam Al-Khairiyah memberikan edukasi kepada wali murid yang susah paham gitu ya. Kita siap. Jadi nanti saya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil akan siap tatkala memang sekolah mengundang wali murid yang tadi yang pahamnya sulit tadi untuk diberikan penjelasan dengan harapan mereka sadar, paham ya. Nanti kita akan bersama-sama mungkin juga Pak Dokter nanti untuk mendatangi jika memang diundang oleh teman-teman dalam rangka mengedukasi wali murid yang masih khawatir, masih ragu tentang vaksinasi ini. Oke, itu tadi mungkin saya buka satu termin lagi. Mungkin ada yang bertanya dengan menghidupkan mikrofonnya. Monggo saya persilakan kalau masih ada. Kalau masih ada, saya persilahkan SD Bu Sumarni ya. Nggih. Bu Sumarni. Ini wali ya? Wali murid? Bukan, Pak. Guru atau SD Bangsal Sari 5. Oh, SD Bangsal Sari 5. Oke. Satu lagi mungkin masih ada? Mungkin masih ada SD mana? Yang atau langsung Bu Sumarni, saya persilakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Kepala Puskesmas Bangsal Sari, Bapak Korwas, dan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain yang ikut rapat di sini. Pertanyaan kami sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Korwas, yaitu terkait jadwal. Harapan saya, jadwal itu apakah dari pihak sekolah pribadi yang mengadakan kesepakatan dengan tim COVID, ya, atau diatur dari puskesmas. Misalnya Bangsal Sari 1 hari ini, Bangsal 2 hari ini, Bangsal 3 hari ini, atau tunggu kesiapan dari sekolah masing-masing. Jadi kenapa saya tanya demikian? Karena banyak wali murid bertanya, jadi jadwalnya kapan, Bu? Kenapa demikian? Karena wali murid satu harus mendampingi, yang kedua wali muridnya sama-sama bekerja, Pak. Jadi banyak yang nguli dan lain sebagainya. Jadi kalau jadwal itu jauh sebelumnya sudah tertata, saya bisa menginformasikan lewat grup ke wali murid, karena saya masuk di grup semua kelas. Jadi saya bisa menginformasikan bahwa misalnya jadwal SDN Bangsal Sari 5 hari Senin. Maka wali murid hari Senin itu mungkin mendampingi putra-putrinya untuk tidak bekerja, untuk ikut vaksin. Jadi kami mohon penjelasan tentang hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Mungkin ada yang mau langsung saya bertanya jawab. lagi? Atau langsung dijawab, dokter? Monggo. Langsung, Pak Dokter. Share sudah formnya yang kita bagikan di tetap yang sudah siap mana, kita soalnya juga bagi tenaga juga. Kalau banyak tentunya tenaganya yang digunakan banyak juga. Kalau yang ingin cepat sudah siap, ya monggo diusulkan di sana. SD mana, SD 5 sudah siap Pak, kapan? Ya kita nanti siapkan timnya. Soalnya di Bangsal ini sekitar ada 60-an SD yang perlu kita datangi. Jadi gitu. Saya kira lebih baik bottom up aja. Dari kalau sudah SD-nya itu siap, usulkan. Nanti kita tinggal bagi timnya gitu. Kalau kita nentukan, takutnya nanti ada yang belum siap gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Nah, itu Bu Sumarni jawaban Pak Dokter terkait dengan jadwal. Ini benar-benar akan dilihat kesiapan sekolah. Untuk itu pendataan oleh sekolah menjadi penting, termasuk NIK-nya ya, NIK yang memang dibutuhkan, karena nanti setelah divaksin akan masuk kepada aplikasi Peduli Lindungi ya. Untuk itu kesiapan sekolah tidak hanya menerima pelaksanaan vaksin, tapi menyiapkan data sehingga pada saat pelaksanaan semuanya menjadi mudah. Oke? Siap Pak. Siap Pak. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah cukup. Atau sebelum diakhiri mungkin Bu Ratna monitor Bu Dr. Sukorejo untuk menyampaikan kesiapan Puskesmas Sukorejo. Monggo, Bu Dokter. Matur nuwun Pak Camat. Nggih, Halo. monggo. Nggih. Halo, Terima monggo. kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami juga menunggu jadwal dari sekolah supaya secepatnya bisa dikirim ke kami, Pak. Kalau untuk tenaga, insya Allah kita sudah siap. Alhamdulillah. Dari Mungkin halo, mungkin maaf Pak Camat. Halo, monggo. Potong. Pak Sundawan, monggo, Pak Mungkin Sundawan. dari monggo. wilayah Sukorejo itu kemarin saya lupa itu SD mana saja untuk yang ke Puskesmas Sukorejo, kemudian yang ke Puskesmas Bangsal-Sari SD mana saja. Itu mohon penjelasan lagi. Kemarin saya sudah diberitahu, lupa saya. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Korwas. Jadi Puskesmas Sukorejo itu meliputi Karangsono, Sukorejo, Gambirono, dan Curakalong. 4 wilayah. Ya. Jadi Karangsono, Sukorejo, Gambirono, dan Curakalong. Sisanya ini adalah wilayah Puskesmas Bangsal Sari. Tetapi kita tidak pada saat dibutuhkan bersama-sama, 2 puskesmas ini bisa kolaborasi untuk melayani masyarakat Bangsal Sari agar lebih cepat dan tentunya persoalan-persoalan segera selesai. Mungkin itu Pak Korwas yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada? Enggak ada, nggih? Oke. Terima kasih kepada semuanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, pertama saya selaku Camat Bangsal Sari terima kasih kepada Pak Muspika yang selalu kompak. Yang kedua Pak Kapus dan Bu Kapus yang selalu siap juga.
Dan tentunya hari ini saya bangga stakeholder pendidikan sangat antusias dan luar biasa mengikuti kegiatan ini. Dengan harapan ini adalah tanda-tanda baik untuk kita semua. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti kemarin Bang Salsari di nomor bawah. Saya yakin ada Pak Sunawan nanti Bang Salsari bisa memimpin. Ya artinya pelaksanaan Puskesmas ini, pelaksanaan vaksin untuk anak-anak mudah-mudahan kita lebih cepat selesai. Dan saya yakin ya karena semangat teman-teman dari lingkungan dinas maupun dari Kemenak ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf manakala ada tutur kata, ada penyampaian, ada fasilitas yang kita sampaikan yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini melupakan amal ibadah dan kita lakukan Amin. dengan ikhlas dalam rangka mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada negara, sehingga semuanya akan lancar, kita diberikan sehat, panjang umur, dan dijauhkan dari bala musibah. Untuk itu mari bersama-sama acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lebih cepat lebih baik, Dok. Termasuk enak wis. Duh kok